Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Ya, hari ini kita masih Ibrani pasal yang ke-11. Kita pelajari ayat demi ayat dan sekarang kita sampai di ayat yang ke-22 yang menyebut satu tokoh iman di dalam perjanjian lama, yaitu namanya Yusuf. Nah, ini sangat menarik saudara-saudara, mengapa penulis Ibrani menjejerkan tokoh-tokoh itu. Dan saya sudah khotbah ini bagian yang ke-10 ya. Bagian 10. Saudara yang setia 10 minggu bersama saya, ikuti khotbah-khotbah ini. Kalau tidak setia pun tidak apa-apa. Saya tetap setia di YouTube. Jadi cari aja di YouTube bagian 1 sampai dengan 10. Nah, Yusuf ini muncul tiba-tiba. Saya kaget karena kenapa 3 tokoh yang mewarisi janji Allah akan memberkati, memiliki keturunan seperti bintang di langit, pasir di laut. Itu mulai dari Abraham, Ishak, Yakub. 3 itu aja dapat janji. Yusuf tidak termasuk, saudara-saudara. Yusuf tidak menerima janji ini. Jadi saya juga heran, kenapa tidak? Memang kalau mau dilihat garis keturunan, setelah Yakub memiliki 12 anak. Kalau mau ambil anak sulung, yang pertama siapa? Ruben. Yusuf yang keberapa? Ya, Yusuf yang terakhir. Jadi saudara-saudara, ternyata walaupun ada keturunan, garis keturunan, tapi belum tentu kita mewarisi janji Allah. Karena Allah itu punya pilihan sendiri, kedaulatan sendiri. Nah, dari 12 anak Yakub itu, nanti ada satu yang mewarisi janji melanjutkan dalam sejarah, namanya Yehuda. Yehuda itulah yang dari Yehuda akan keturunan ke Daud dan seterusnya. Nah, ini menarik kalau kita pelajari sejarah silsilah, dan di sanalah Allah berkarya. Nah, ternyata Yusuf ini, saudara-saudara, kenapa dimunculkan di perjanjian baru sebagai salah satu tokoh iman, gitu ya? Yang membuktikan, orang yang membuktikan imannya, Yusuf dimunculkan karena Yusuf punya keunikan, saudara-saudara. Nah, saya kasih tema khusus buat Yusuf ini, menabur dengan air mata, menuai dengan sorak-sorai. Wah, saya kasih tema itu. Yusuf ini orang yang memulai dengan air mata dan diakhiri dengan sukacita atau sorak-sorai. Latar belakang Yusuf itu begini Bapak Ibu. Lanjut. Kita lihat sekilas ini. Dia itu ketika umur 17 tahun itu sudah dibenci, dimusuhi, bahkan dijual oleh saudara-saudaranya. Kebencian ini oleh karena memang ada sedikit perbedaan perlakuan orang tua. Yaitu Yusuf kelihatan lebih dikasihi, lebih dapat jas baru, mungkin makanan spesial. Maklum, orang tua itu biasanya begitu, itu naluri ya, punya anak banyak, kadang-kadang ada yang jadi anak prioritas, yang disebut istilah anak papa atau anak mama. Ini sudah dosa turunan sampai hari ini, saya dengar banyak orang begitu kalau punya anak banyak. Ada yang jadi anak papa, anak mama. Nah, Yusuf ini rupanya disebut anak papa. Sehingga menjadi prioritas, maka timbul apa? Iri hati dari yang lain. Mengapa kami bukan anak? Akhirnya mereka bikin perencanaan. Begini aja, kita ajak dulu dia menuju hutan. Jalan-jalan mereka mau bunuh dia. Karena dia pakai mereka yasa ya. Yaitu mau bunuh ini, jangan ini saudara, masa kita membunuh, enggak enak ini. Akhirnya rekayasa pembunuhannya gini, kita potong seekor binatang,
darahnya kita leburkan di jasnya, kirim jasnya ke papa kita, mengatakan bahwa dia sudah mati dimakan binatang buas. Daripada bilang kita bunuh, wah kita balik mati kita semua lah. Ternyata Yusuf itu diikat, dibuang ke dalam sumur. Ya, menarik kan? Ini cerita sekolah minggu ini. Tapi untuk kita masih menarik juga. Nah, setelah dibuang ke sumur, mereka tinggalkan dia dan berharap mati sendiri di sana. Ya, tiba-tiba ada orang yang menemukan dia. Dan menemukan dia di sana. Oh, ini anak muda gagah ini, kayak Yaman kayaknya tuh. Yaman ini saya lihat mirip Yusuf soalnya. Rubah aja namanya Yusuf. Jangan, nanti kamu dibuang ke sumur. Jadi ya, akhirnya dibuang ke sumur. Setelah itu ditemukan orang dan dia dijual. Oh, ini cocok dijual jadi pembantu ini. Jual manusia. Jadi juallah ke istrinya Potifar, seorang pejabat tinggi kan. Apa yang terjadi? Di sana dia, aduh kasihan sekali. Dapat perlakuan tidak baik, bahkan dituduh selingkuh. Akhirnya apa? Dipenjarakan. Karena ini ibu pejabat ini, istri pejabat hubungannya macam-macam. Masuklah penjara. Dan dipenjaralah Yusuf tetap berdoa saja. Jadi saudara-saudara, nasibnya Yusuf ini kurang beruntung. Dari umur 17 masih muda belia ya. Yaman umur berapa ya? Oh, sudah lewat. Nah, harusnya masih ada di sumur ini. Oke. Jadi saudara-saudara lihatlah bahwa umur 17 itu saat dijual dan dia berpisah dengan keluarganya itu selama 13 tahun. Dan tahun ke-9 justru dia muncul sebagai penguasa. Dan jadi itu berarti dia sudah mulai umur berapa? 30 saudara-saudara. Jadi 22 tahun berpisah dengan keluarga, memerintah di Mesir selama 80 tahun sampai mati. Dan dari usia 30 tahun dia memerintah, tambah 80 memerintah itu berarti dia usia 110 baru meninggal. Ya, itulah Yusuf. Ya, dia dihormati. Karena apa? Karena dia jadi penyelamat bagi bangsa Mesir dan untuk bangsa-bangsa lain juga bisa ditolong, dan jadi penyelamat juga pada akhirnya untuk semua keluarganya datang ke Mesir karena di negara sana dilanda oleh kelaparan. Dan Yusuf mendapat karunia luar biasa. Nah, dari histori sejarah singkat Yusuf tadi itu, kita mau belajar. Slide berikut. Apa rahasia? Apa rahasianya Yusuf ini? Sehingga Yusuf bisa berhasil. Ya Bapak Ibu, saya pikir Tuhan juga mau pakai kita semua supaya berhasil. Bukan hanya bagi Yusuf. Tidak hanya bagi Yusuf dalam sejarah, tapi siapa saja sampai pada hari ini, sampai pada generasi kita ini, Tuhan juga mau pakai berkati seperti Yusuf. Apakah Tuhan diskriminasi? Apakah itu hanya untuk Yusuf? Tidak. Rencana Allah untuk semua orang. Tuhan mengasihi semua orang. Porsinya sama. Ya, kalau manusia mengasihinya ya seperti tadi ya, ada anak papa, anak mama. Tapi kalau Tuhan tidak ada. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Amin. Nah, dia mengaruniakan anak yang tunggal, kasih bobot yang sama, yang sebentar lagi kita rayakan Natal. Seluruh dunia mengkumandangkan, menyuarakan glory bagi Allah. Berarti Allah mengasihi semua orang dengan kualitas kasih yang sama, dengan pengorbanan yang sama di kayu salib. Tidak ada pembedaan lagi anak papa, anak mama. Itu hanya terjadi di dunia, tapi di hadapan Allah kita semua sama. Dan Tuhan mengasihi kita. Amin. Tidak ada perbedaan. Nah, bagi kita sukses itu apa? Kalau bagi manusia sukses, saya sukses kalau saya keturunan orang kaya. Gitu ya? Dari latar belakang keluarga yang mampu, berarti berpotensi saya akan sukses begitu. Tapi kalau saya dari keluarga miskin, tidak punya apa-apa, sudahlah. Mungkin sudah ditakdirkan kita tidak mungkin berhasil.
gitu kan? Dan kita membawa pemikiran budaya, kebiasaan manusia ini tancap dalam pikiran kita. Saya orang miskin, saya orang susah, saya tidak mampu, tidak, dan sampai mati kita mati di dalam, tidak mungkin. Jadi akhirnya ya kita jadinya begini aja kan. Kalau ada yang berhasil, kita bilang apa? Kebetulan. Ya, kebetulan nasibnya. Nah ini berarti kita bergantung pada nasib begitu kan? Teori kebetulan kita pakai. Nah gimana nih? Anak-anak Tuhan tidak boleh pakai teori kebetulan. Tapi semua harus pakai teori apa? Iman. Iman itu apa? Kembali lagi. Kita sudah punya dasar loh. Apa yang kita harapkan untuk berhasil. Dasar dari yang kita harapkan. Tergantung sekarang pikiran kita. Cara berpikir kita. Dari mana kita, dari keluarga kita, budaya kita, latar belakang kita. Mulai dari tidak bisa menjadi tidak bisa, seumur hidup tidak bisa. Saudara-saudara, Tuhan punya rencana mengasihi semua orang, memberkati semua orang, menolong semua orang. Jadi tidak ada perbedaan di sini. Maka saudara-saudara, inilah ajaran yang benar menurut firman Tuhan. Yaitu di mata Allah, Allah tidak ada perbedaan. Amin. Hanya di mata manusialah boleh ada perbedaan. Dan di dalam sejarah sukses banyak orang, saya juga senang baca kisah-kisah sukses banyak orang ini. Ternyata banyak orang sukses itu yang sekelas jadi miliarder ke atas. Latar belakang mereka juga sebenarnya orang-orang desa, anak-anak orang gak mampu. Bapak Ibu kalau senang nonton di TV di acara namanya Kick Andy, pernahkah Kick Andy? Sangat bermutu. Kata menampilkan orang-orang sukses dari keluarga latar belakang yang dianggap tidak mampu. Tapi bisa. Nah lihatlah contohnya begitu bisa. Berarti saudara pasti bisa. Anak saudara pasti bisa. Cucu saudara juga pasti bisa. Keturunan pasti bisa. Contoh orang-orang beriman di sini dikatakan bahwa mereka sampai mati. Janji Allah belum digenapi, tapi tetap beriman saja. Dan nanti digenapi di keturunan mereka, di anak dan cucu mereka. Jadi kalau Bapak Ibu sudah membangun hidupnya di atas fondasi iman yang benar, maka percayalah rencana Allah yang baik sukses menanti di depan kita semua. Amin. Yusuf dari sumur, dari penjara, kok bisa jadi orang nomor 1 di kerajaan Mesir? Kan luar biasa. Bagaimana prosesnya? Nah itu dia. Nah saudara lihat di sini. Mari kita belajar. Sukses bagi Yusuf itu, ya rahasianya, sukses karena hidup dalam penyertaan Allah. Mari kita baca teksnya. Kejadian 39 ayat 21. Kejadian 39 ayat yang ke-21 menjelaskan kepada kita di situ pengakuan pengalaman daripada Yusuf. 2-3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Wih, kayaknya Yusuf tidak ada masa depan loh ya. Sudah masuk sumur, dijual kerja di rumah orang, masuk dalam penjara lagi. Sudah lihat 3 tempat yang tidak beruntung bagi Yusuf. Nah, kalau Musa lebih baik. Musa dibuang, ditemukan istri Firaun di sungai, dibawa angkat jadi anak raja. Hebat Musa ya. Tapi Yusuf dibuang saudara-saudara, difitnahkan jahat, dan dijual lagi masuk penjara. Orang semacam ini bisa sukses apa tidak? Ada masa depan atau tidak bagi orang yang rekodnya, rekam jejaknya seperti itu? Menurut Bapak Ibu? Tidak mungkin sudah. Tidak mungkin. Tapi lihatlah, bagi Allah, apa yang tidak mungkin menjadi
mungkin. Karena iman itu bicara. Iman adalah dasar dari yang kita harapkan. Ternyata rahasianya di sini. Yaitu Yusuf adalah seorang yang dekat dengan Tuhan. Yusuf menjaga kehadiran Allah di dalam hidupnya. Dalam sumur pun, di rumah istri Potifar pun, di dalam penjara sekalipun. Dia menjaga hadirat Allah. Kehadiran Allah dalam hidup. Maka saudara lihat, Yusuf tidak pernah meninggalkan imannya walau keadaan berubah. Keadaan di sekeliling berubah. Tapi iman Yusuf tetap teguh. Ini kunci sukses. Amin. Karena dunia ini memang pasti akan berubah-ubah, saudara. Di dalamnya ada ancaman, di dalam kebencian. Tatanan sosial kita berubah-ubah, ekonomi kita berubah-ubah, politik kita juga berubah-ubah. Peraturan di negara kita juga mungkin berubah-ubah. Kadang beruntung, kadang tidak. Situasi sosial masyarakat kita juga berubah-ubah, saudara. Dinamika kehidupan. Apalagi Indonesia kan multikultural ini, budaya yang begini banyak, suku begini banyak. Benturan-benturan sosial pasti ada. Penduduk terlalu banyak, kehidupan ekonomi yang susah pekerjaan. Jadi keadaan kita ini memang semakin sulit juga. Tapi saudara, adalah mata yang memandang dari sorga, kebelahan bumi ini, dan melihat siapakah anak-anak manusia yang rindu cari Tuhan. Amin. Dimanapun Anda berada, di kolong jembatan, di bawah dasar lautan, Tuhan melihat hati manusia. Pengalaman dengan Yunus. Yunus di mana? Di dasar lautan, udah di dalam perut ikan. Tapi di dasar lautan, kalau baca Yunus pasal 2, dia bertobat dalam perut ikan. Dia mengucap syukur dalam perut ikan. Dia buat janji pembaharuan dalam perut ikan. Dan akhirnya Tuhan melihat dari sorga, dan ikan memuntahkan Yunus keluar. Dimanapun Anda berada, Tuhan tahu dah keadaan rumah tangga kita. Tuhan tahu kita dari mana asalnya, situasi kita. Dan Tuhan sanggup menolong. Percaya Tuhan ada, amin? Yakin? Dan Tuhan lebih tahu daripada siapapun di sekitar kita. Kadang mungkin ada suami tidak memahami perasaan istri, kurang memahami istri, memahami suami dan anak-anak. Kadang anak-anak juga tidak lagi memahami perasaan orang tua dan sebaliknya. Manusia tidak peduli lagi, bisa terjadi seperti Yusuf yang sudah dibuang, ditolak, tapi Tuhan masih ada. Setiap orang yang punya iman, Tuhan masih ada dan mempercayakan kehidupan kepada dia. Tuhan pasti turun tangan dan menolong orang itu. Sejarah Alkitab mencatat banyak sekali peristiwa semacam itu. Tuhan pasti menolong. Amin, Bapak Ibu. Jadi masih ada harapan bagi mereka yang datang berseru dan berteriak kepada Tuhan. Walaupun bagi kita sudah tidak mungkin lagi, tapi bagi alam masih ada yang mungkin. Mujizat-mujizat terjadi, dicatat dalam Alkitab begitu banyak. Banyak hal yang tidak mungkin. Apalagi dalam perjalanan bangsa Israel menuju ke Kanaan, mereka dihadang, di depan ada laut Tiberau, di belakang ada tentara Firaun. Tidak mungkin lagi mereka hidup. Tapi masih mungkin, karena masih ada tongkat Musa yang Tuhan bilang, ambil dan pukullah lautan itu dan terbelah. Saat itu ada jalan. Banyak kisah di Alkitab. Ada orang yang sakit 38 tahun, yang tidak bisa turun ke dalam kolam penyembuhan. Yesus datang dan bisa sembuh juga itu. Ada bermacam-macam penyakit yang tidak mungkin. Bahkan kematian seperti Lazarus yang 4 hari di dalam kuburan. Toh masih mungkin karena Tuhan datang. Amin. Siapapun kita, saudara, kalau Tuhan datang dan hadir dalam hidup dan pergumulan kita, pasti kita akan tertolong. Amin. Sebab itu, mari kita jangan melihat
kepada diri kita yang penuh kekurangan, kelemahan, bahkan dosa. Bahkan melihat dunia yang tidak ada harapan, melihat keluarga yang tidak mampu, melihat orang di sekitar kita yang seolah-olah tidak bersahabat, saudara-saudara. Melihat penolakan, melihat kebencian, melihat semua yang tidak mungkin. Dan akhirnya kita putus asa dan mau bunuh diri, lari daripada panggilan Tuhan, tidak mau berbuat apa-apa lagi, saudara-saudara. Seolah-olah dunia ini bukan tempat kita lagi, ingin mati saja rasanya. Saat kita berseru, Tuhan masih ada dan Dia mau menolong. Amin. Dan saudara percayakah Tuhan Yesus itu hidup? Ujung-ujung dari kitab Ibrani pasal 1 akan berakhir di Ibrani pasal 13 ayat 8. Yang mengatakan apa di situ? Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Artinya Dia menolong mereka-mereka yang dalam perjanjian di Ibrani pasal 11. Sekarang ini kuasanya tetap sama untuk menolong siapapun juga. Haleluya. Yesus datang ke dunia menjadi jawaban sebenarnya. Karena itu Natal itu digemakan di mana-mana. Sebuah spirit kehidupan baru, bukan hanya keselamatan jiwa manusia menuju kekekalan, tapi Yesus datang juga untuk menjamah dan memulihkan kehidupan kita. Amin. Aku datang supaya mereka memiliki hidup, memilikinya dalam segala kelimpahan. Pencuri datang hanya untuk membunuh dan membinasakan. Saudara-saudara, saya bicara begini kayaknya berat juga ini mau katakan. Karena kita memang realita hidup ini ada di dalam banyak-banyak masalah kan. Silih berganti. Tapi bila masih ada iman, maka masih ada katakan 2, 3. Bila masih ada iman, masih ada harapan. Situlah. Di saat ada iman, di sana ada harapan. Hilang iman, sudahlah, hilang segalanya. Saudara-saudara. Jadi pertahankan iman. Yusuf di dalam sumur. Apa yang dia perbuat? Yang utama bagi Yusuf hanya bisa berdoa. Kan? Oh Tuhan tolong. Siapa yang dengar? Dah dengar. Kok tiba-tiba ada yang lewat? Orang itulah. Ketika Yusuf dalam penjara. Apa yang dia perbuat? Pastilah dia berdoa. Dan Tuhan akan pakai dia di penjara. Jadi yang pertama kita lihat bahwa kesuksesan Yusuf itu karena apa? Hidup dalam penyertaan Tuhan. Saudara ingin dalam penyertaan Tuhan? Dalam keadaan susah atau senang, saya bersama dengan Tuhan. Doanya Daud bilang begini, Tuhan, jangan beri aku terlalu miskin supaya aku tidak menyangkal Engkau, menolak Engkau. Jangan juga beri aku terlalu kaya Tuhan, supaya aku lupa diri dan tidak percaya sama Engkau. Jadi cukup aja Tuhan, yang penting Engkau menyertai aku. Dan dia catat lagu, Daud suka menyanyi. Sekalipun aku dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya. Saudara, punya iman seperti itu. Yusuf disertai Tuhan. Apakah Bapak Ibu yang hadir hari Minggu ini, pagi ini, masih yakin bahwa Tuhan menyertai saudara? Amin. Amin, kok keadaannya tetap saja. Kok tidak berubah-ubah? Tuhan tetap sertai. Entah berapa lama diizinkan dalam sumur. Tuhan sertai. Berapa lama dalam penjara, Tuhan sertai. Nah, pernyataan kontroversial dari Sadrak, Mesak, Abednego. Waktu mau dibuang ke dalam api, mereka bilang apa? Kalaupun Allah kami tidak membebaskan kami dari api yang menyala-nyala, kami tetap dia, tidak mau menyangkal dia.
Kan waktu itu semua orang dituntut menyembah patung Nebukadnezar. Yang tidak menyembah langsung dibuang. Mereka mempertahankan Allah. Ternyata dibuang sungguhan. Nah, dari dalam api lah mereka berbaris keluar ketawa-ketawa. Mukjizat terjadi. Jadi kita disertai Tuhan. Mungkin lewati lembah air mata. Mungkin lewati lembah kedukaan. Macam-macam krisis kita hadapi. Tapi bersama Tuhan, hati kita tetap ada kekuatan. Amin. Maka Paulus menulis dalam Filipi pasal 3, 14. Cara ya aku bisa tanggung dalam Yesus yang berkuat. Jadi Yusuf juga begitu. Di dalam sumur, di dalam penjara sekalipun Tuhan memberi kekuatan bagi Yusuf. Amin. Itu yang bisa saya doakan buat Bapak Ibu. Mungkin ada yang masih di tempat kos, ada yang masih di rumah saudara, ada yang masih di pondok mertua indah. Pondok mertua indah ada loh. Nah, ada yang masih cicil rumahnya 20 tahun baru lunas. Saya cek orang-orang punya rumah kredit 15-20, pas 20 tahun roboh rumahnya. Tidak apa-apa, lewat dulu, nanti 20 tahun kemudian Tuhan berkati untuk bisa bangun juga. Nah, dimanapun kita berada, kalaupun di dunia kita nggak punya rumah kita disiadakan rumah Bapak, jalannya dari emas, tembok-temboknya dari permata, tenang saja. Tapi Tuhan, yang penting kehadiran Tuhan menyertai. Itulah yang menjadi kunci sukses Yusuf. Apakah Yusuf pernah berdoa untuk jadi Perdana Menteri di Mesir? Tidak sama sekali. Sama sekali tidak. Tapi kalau Tuhan sudah punya rencana mengangkat, Tuhan sudah buka pintu, tidak bisa ada yang menutupnya. Tuhan yang promosikan Yusuf. Yang kedua, kuncinya apa? Yusuf menjaga integritas dan kekudusan hidup. Coba kita baca itu. Kejadian 39 ayat yang ke-9. Bagaimana sikap Yusuf ketika dia berada dalam cobaan-cobaan hidup untuk menodai hubungan dengan Tuhan. 2-3. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ini kata-kata Yusuf, bahwa dia telah diberi kekuasaan untuk memanage seluruh kepemilikan Potifar. Tapi istrinya bilang, Mas, ayo Mas, mumpung Bapak nggak ada. Mas, wah ya anak muda kayak begini, kayak Ray yang ganteng itu gimana Ray? Bisa enggak Ray? Mungkin Ray berdoa, ya Tuhan, jauhkanlah pencobaan ini. Oh betul itu doa Alkitab ya. Tapi nanti ada ketukan lagi. Mas, doa Ray berubah. Kalau tadi Tuhan jauhkan dari pencobaan, sekarang jadilah kehendakmu ya Bapa. Oh ini kok doa bisa berdua. Terus ketuk lagi. Doa Ray berubah lagi. Ya Tuhan, ampunilah dosa hamba-Mu. Ini doa-doa ini sudah lain ini saudara-saudara ya kan. Tapi Yusuf bagaimana jawabannya tadi? Luar biasa ya. Berarti Yusuf ini orang yang menjaga integritas. Tapi Ray pasti mantap Ray. Dia akan pergi dari kita, walaupun saya sudah berusaha 1000 kali mempertahankan, tapi tidak punya kuasa. Dia harus segera pergi ke Toli-Toli. Saudara tahu Toli-Toli? Tidak tahu kan? Jangan ke sana. Karena saya yang sudah pernah ke sana berjanji tidak mau ke sana seumur hidup.
Karena melewati perjalanan 12 jam dari Palu itu, melewati gunung dan lembah. Dan kalau selamat, puji Tuhan. Karena lewat tebing-tebing jurang yang dalam, hanya kemungkinan dua, mati atau hidup. Saya sudah mengalami dan mengatakan kepada jemaat di sana, saya tidak mau ke sini lagi, kecuali naik pesawat. Pesawat juga nggak bisa mendarat di sana, mungkin sebulan sekali. Nah, Ray akan pergi. Tapi doa kami menyertai kamu, Ray ya. Di sana kamu stres, lari aja ke Tursina. Dia akan melayani di tengah hutan, Bapak Ibu. Tapi bersama Yesus di sana ada harapan. Ubah itu hutan-hutan jadi cengkeh. Nah, kaya raya kamu nanti. Seperti Ishak gali sumur semua kan? Nah, di sana. Pelihara babi, ya, jadi pengusaha sukses di sana kan bisa. Ya, Yusuf jaga integrasi. Yang ketiga, apa kunci rahasia Yusuf bisa sukses ini? Yusuf setia di tengah penderitaan. Coba kita baca Kejadian 50 ayat 20. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Tuhan cari orang yang setia kepada dia. 2-3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini ketika saudara-saudaranya jatuh miskin semua, datang minta makan ke Yusuf. Yusuf bilang, kalian mereka-reka yang jahat buat aku, tapi Allah merencanakan yang baik buat aku. Amin. Dan itulah digenapi Roma pasal 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang walaupun dibuang di sumur, walaupun masukkan di dalam penjara, Allah ada di sana. Allah mengubah air mata menjadi permata. Itu penderitaan bagi Yusuf sebagai proses pembentukan karakter untuk dipercayakan hal besar. Allah akan turut bekerja demi mewujudkan rencana Tuhan. Saudara, indah sekali ya hidup bersama Tuhan itu dimanapun kita berada. Karena itu Bapak Ibu jemaat, setialah. Jangan setia kepada Pak Salmon. Saudara setia pada saya sia-sia, saya tidak ada, repot. Setia kepada gereja juga, repot. Karena ada banyak gereja yang lebih baik dari Tursina. Setia aja kepada gereja besar, mewah-mewah, wah-wah di sana kan. Jadi saudara mau setia kepada siapa? Setialah kepada Tuhan, itu paling utama. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan mencari orang yang setia. Yusuf ini orang yang setia di tengah penderitaan. Dia tidak pernah menyangkal Tuhan. Di tengah kesulitan dia tetap berdoa. Dia tetap setia dengan Tuhan. Jadi saya lihat ini Bapak Ibu ini juga wajah orang-orang yang setia. Pak Salmon setia juga apa tidak? Hah? Oh, sebagian bilang gak setia tuh. Saya setia. Buktinya saya sudah ada yang nulis buku tentang saya kan. Setia melayani toh. Tapi siapa yang belum dapat bukunya? Hubungi saya, dapat buku sejarah hidup saya melayani setia sampai akhir. Ya, saudara-saudara, Yusuf orang yang setia. Jadi kalau ada masalah, ada kesulitan, tetap setia dengan Tuhan. Ada waktu Tuhan ya, menabur dulu dengan air mata, akan menuai dengan sorak-sorai. Anda mau ikuti jejak Yusuf? Mau enggak? Ayo saya tanya dulu, mau ikuti jejak Yusuf? Jangan amin dulu, pikir dulu. Masa mau masuk sumur sih? Masa mau masuk penjara sih? Ini jawab pertanyaan gak pakai mikir ini. Ya mungkin maksudnya gak usah masuk-masuk ke sana lah Pak. Yang penting saya setia sama Tuhan. Ya, tapi kalau Tuhan kehendaki bagaimana?
Karena kalau kita lihat histori ini, ternyata Tuhan juga mengizinkan untuk membentuk karakternya Yusuf. Supaya Yusuf itu ketika sukses dia tidak jadi sombong. Gitu kan? Jadi orang yang tetap rendah hati. Karakter perlu dibentuk. Kalau berkat itu gampang menurut Tuhan, ya kan? Saya lihat di Alkitab kayaknya masalah berkat itu terlalu gampang begitu. Contohnya, Tuhan kasih ilustrasi. Seorang ayah punya 2 orang anak. Yang bungsu minta hak kekayaan. Ya dikasih. Tapi beda karakter kan. Nggak siap, akhirnya semua berkat kemana? Habis dan lenyap. Orang yang memiliki kekayaan harta melimpah. Tapi karakter iman yang nggak ada. Hancur semua tanpa sia-sia. Tapi kalau karakter kita sudah siap mempertanggungjawabkan dengan baik. Kalau setia dulu perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara besar. Amin Bapak Ibu. Ya begitu. Setia dulu di gereja kecil. Nanti Tuhan kasih saudara di gereja besar. Langsung ke gereja besar. Ya nggak bisa dong, di sana juga banyak orang besar. Siapa Anda? Nggak peduli. Hanya datang gereja pulang. Salam sama pendeta, tidak mungkin. Ya begitu, jadi saudara setia aja sudah. Sama Tuhan ada di sini. Dimanapun bersama dia, pasti damai. Haleluya. Saya belajar firman Tuhan ini kayaknya sampai mati tidak bosan. Karena selalu baru dapat hal-hal yang indah untuk kehidupan kita. Amin. Ya, Yusuf tidak pernah bosan. 80 tahun loh. Dia tidak bosan dengan Tuhan dan dia tetap dipercayakan perkara sampai mati umur berapa? 110. Beda dengan Yakub sampai 147 papanya. Yusuf 110. Yusuf 110. Pak Salmon berapa? Haleluya. Doa supaya sampai 100. Mintalah akan diberikan. Carilah kamu akan dapat. Kata Bu Linda, belum 100 sekarang sudah pikun-pikun. Sudah lupa-lupa. Ayah. Saya dari kemarin cari ini susah Bapak Ibu. Saya pikir ini di mana ini? Muter semua. Bongkar semua. Barang satu lemari. Nggak ada. Tahu-tahu mau doa tadi. Tidur di situ. Berarti lupa. Ya kan? Sekarang tidak lupa lagi. Nah, saudara-saudara, Yusuf yang itu orang setia dengan Tuhan. Mari kita tetap setia. Amin. Amin. 4. Apa rahasia sukses Yusuf? 2-3 dibaca. Yusuf diakui penuh Roh Kudus, Roh Allah. Mari kita baca dulu Kejadian 41 ayat 38. Orang yang penuh Roh Allah. Dalam penjara juga penuh Roh Allah ya. Di penjara itu penuh orang tahanan. Tanah negara. Tapi ini Yusuf. 2-3. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan Roh Allah. Ayo, yang mengakui Yusuf penuh Roh Allah siapa? Firaun. Firaun percaya Tuhan apa tidak? Tidak. Karena Firaun punya mimpi bahwa nanti ada 7 tahun kelaparan, ada 7 tahun kelimpahan. Ada macam-macam penglihatan mimpi dari Firaun. Cari ahli-ahli mimpi zaman itu, tafsirannya pada nggak beres semua. Tapi ada satu orang di penjara yang sering cerita mimpi-mimpinya. Kepala penjara bilang, ada satu warga binaan ini bisa tafsir. Bawa ke Firaun. Dan Firaun bisa menafsirkan dengan baik. Akhirnya, saudara lihat, Firaun mengakui, ada ya orang begini. Dipenuhi Roh Allah. Jadi, ini artinya apa? Yusuf ini sukses ke depan karena dia penuh oleh Roh Allah. Agar memiliki hikmat untuk menafsirkan mimpi. Nah, itu mengatur strategi, memimpin sebuah bangsa. Itu ada pada
pada Yusuf. Yusuf di rumah itu Potifar, dia udah belajar tentang manajemen, mengatur, mengelola apa saja yang punya Potifar, belajar manajemen di situ kan. Saudara, mungkin di sumur dia belajar kesabaran. Kalau bicara sumur saya ingat, karena saya ini juga ahli sumur. 5 sumur sudah kali. Orang dalam sumur itu nggak ada siapa-siapa. Mau ngomong sama siapa? Dalam-dalam begitu. Kerja keras. Gali sumur. Butuh kesabaran. Jadi latihan kesabaran bagi Yusuf. Nah, saudara lihat di sini bahwa Yusuf ini memiliki keunggulan adalah karena dia dipenuhi Roh Allah. Dengan hikmat mampu menafsirkan mimpi. Saudara, kita bukan dengan hikmat dunia, tapi dengan hikmat sorgawi. Yakobus mengatakan, kalau kamu kekurangan hikmat, berdoalah, mintalah Tuhan kasih hikmat. Orang berhikmat itu beda dengan orang pintar loh Bapak Ibu ya. Orang pintar itu adalah orang yang mampu menguasai berpikir secara logika, itu saja. Menganalisa dan lain-lain, itu orang pintar. Bagaimana menciptakan alat-alat, itu orang pintar. Tapi orang berhikmat adalah orang yang mampu memutuskan satu perkara dengan tepat. Nah, contohnya Raja Salomo. Itu adalah raja yang berhikmat. Ketika 2 ibu bertengkar tentang satu orang anak, ini anaknya siapa? Salomo bilang sini, bawa 2 ibu sini, bawa anaknya sini, ambil parang, ambil golok sini. Kita mau tes ini, mana ibu asli. Ibu mau belah anaknya, bagi 2 saja supaya dia adil kan? Apa yang terjadi? Ibu yang betul-betul punya anak, aku ngalah aja, biarlah dia. Ibu, oh ya, mari belah bagi 2, memang ini RW, potong bagi 2. Hari ini batal jadi RW karena nggak dipotong bagi 2. Saudara, keputusan Salomo hikmat yang Tuhan beri. Kenapa jatuh pada ibu yang mengalah? Karena secara naluri, mana mungkin seorang ibu yang normal, yang punya hati nurani, tega membunuh anak kandung. Hanya ibu lain yang bisa melakukan. Keputusan itu Salomo dinilai orang yang penuh dan hikmat itu sumbernya dari Tuhan, dari Allah. Kita perlu banyak masalah dalam hidup dunia ini juga perlu buat keputusan dalam hidup kita. Hikmat dalam memilih pasangan hidup, hikmat di dalam membangun rumah tangga, hikmat di dalam menjalankan pekerjaan, ya kan? Hikmat dalam mendidik, membesarkan anak-anak. Hidup kita butuh hikmat daripada Tuhan untuk banyak hal, saudara-saudara. Dan itulah Yusuf. Walaupun tubuh dia di dalam penjara, tapi pikiran dan hatinya koneknya dengan sorga. Dan itulah penting. Amin Bapak Ibu. Saya harap kita semua di sini, orang-orang yang dimanapun berada, pikiran dan hati kita hubungannya, sinyalnya tidak putus dengan sorga. Yang terakhir saudara lihat, Yusuf itu sukses. Kenapa? Berhasil karena memiliki hati yang mengampuni. Apa yang terjadi dengan peristiwa ini kita baca di Kejadian 50 ayat yang ke-20. Satu peristiwa haru. Bertahun-tahun tidak bertemu ya. Sekarang dalam sebuah perjumpaan. Baca 2-3. Memang kamu jahat, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa. Ini jawaban Yusuf ketika saudara-saudaranya datang dengan penuh ketakutan, tahu bahwa Yusuf ini yang memimpin
orang nomor 1 di Mesir. Mereka takut dibunuh. Tapi Yusuf bilang tidak, nggak apa-apa. Dan Yusuf dengan merangkul mereka dalam pengampunan dan memberkati mereka. Allah mempersiapkan Yusuf untuk keluarga akan menghadapi masa depan yang sulit dan sebuah bangsa yang sulit. Pengampunan itu penting bagi Yusuf, bagi keluarganya yang sudah tega berbuat. Kira-kira kalau itu terjadi bagi Bapak Ibu, mau enggak menerima keluarganya? Masih datang 100. Bilang satpam, enggak ada. Bilang, usir pulang, suruh kembali balik. Bilang enggak ada. Bilang enggak kenal, enggak bisa diterima. Masuk istana, enggak boleh. Itu Satpol PP atau penjaga khusus. Biar mereka kapok di sana, mati aja. Aku sukses ini enggak ada yang ikut mendoakan kok. Mungkin kalau masih ada kebencian di hati ya, tapi Yusuf tidak kan? Dia dengan penuh kasih merangkul, tidak apa-apa, menjadi berkat. Jadi luar biasa hati Yusuf ini Bapak Ibu. Kita masih mau belajar ya, amin. Seperti Yusuf. Kesimpulan kita apa? Mari kita akan siap lagu Kau rangkai air mata menjadi permata ya. Kau ubah kabut galanggo menjadi sutra. Kau ubah air mata menjadi permata. Itulah Yusuf. Sukses sejati bukan karena kekuatan manusia, melainkan karena penyertaan Allah dan karakter yang benar untuk sukses ya. Dari sumur ke penjara menuju istana, itulah Yusuf. Dari penderitaan menuju kemenangan, Allah mampu ubah air mata menjadi permata. Mari kita naikkan pujian ini. Kau ubah air mata jadi permata. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra. Kesukaran kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh sekali lagi, kau rangkai air mata menjadi permata. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran